Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada jajaran Dekan Aktif MIPA yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan mungkin sedikit dari ilmu yang telah kami pelajari dan membaginya kepada khalayak ramai. Juga saya sampaikan terima kasih kepada adik-adik sekalian, rekan-rekan dosen dan rekan senior dosen kami juga untuk bisa menyediakan waktu hadir dalam acara kuliah umum. Ya baik, yang akan saya sampaikan saat ini adalah mengenai tomografi sinar X ketika citra bersuap formula ya. Jadi mungkin bahasanya sedikit kritis karena saya ingin menunjukkan bahwa fisika itu tidak selalu yang dibayangkan oleh masyarakat, rumus, ribet, rumit ya, seperti itu. Sebetulnya fisika adalah seni ya. Kita lihat yang akan saya sampaikan di sini sedikit sekali rumus dan kita akan lihat banyak art di sini. Baik, saya akan mulai dengan pendahuluan. Jadi fisika itu bagian dari sains ya. Kalau kita dengar kata sains, apa yang ada di benak kita? Mungkin gambar ini bisa mewakili ya salah satu perkembangan sains yang sangat ikonik, gitu Einstein dengan rumusnya yang E/mc². Ya. Mungkin sains ini banyak yang menganggap rumit atau bahkan kita tahu sains itu banyak dari orang-orang terkenal tanpa kita tahu apa sih sebetulnya yang dia kerjakan gitu. E/mc² itu apa sih sebetulnya gitu. Tahu aja pokoknya itu ya kayak gitu. Energi sama dengan makan plus camilan kuadrat gitu ya katanya. Nah, tapi kita juga menemukan sains itu di gambar-gambar yang seperti ini ya, futuristik science fiction gitu ya, mungkin Star Trek, Star Wars. Dan kadang-kadang kita jadi timbul harapan bahwa oh mungkin perkembangan sains akan mencapai ke sana. Ya siapa yang sangka juga ternyata teknologi virtual reality itu sekarang sudah banyak dipakai ya untuk game, bahkan untuk mungkin untuk penelitian juga, untuk simulasi. Nah, pada dasarnya sains itu berkembang dari apa yang kita sebut dengan pengamatan ya. Jadi berkembangnya sains teknologi itu dimulai dari pengamatan. Misalnya saja ini salah satu tokoh ikonik juga untuk di fisika ya, Newton dengan apelnya. Nah, mungkin kita kalau tahu sekedar ceritanya aja, oh Newton lagi duduk-duduk terus ada apel jatuh terus muncullah teori tentang gravitasi gitu. Tapi apakah muncul begitu saja? Tentu saja tidak ya. Nggak langsung muncul, ada rumusnya M1 M2 per R kuadrat kali G ya. Nggak langsung kayak gitu ya. Tentunya dia akan melakukan pengamatan dulu. Kemudian nanti dari pengamatan yang berdasar pada panca indera, maka dia akan ya mungkin bahasa kerennya berkontemplasi atau berpikir ya gitu. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Apa yang terjadi dengan alam semesta? Kenapa itu bisa terjadi? Kemudian bisakah saya lebih jauh lagi modelkan ya. Nah, kaitannya dengan matematika tadi bahwa ternyata segala sesuatu di alam ini hampir selalu bisa dimodelkan secara matematika. Dan itu biasanya hasil akhir. Ya mungkin kesalahannya di Indonesia fisika itu dikenalkan model matematikanya dulu dari awal. Kalau ditanya gaya itu apa, jawabannya langsung MA, ya M kali A. Nah, padahal ada ceritanya di balik itu. Ya. Nah kemudian dari pengamatan itu kadang-kadang ada keterbatasan ya. Misalnya mata kita, kalau tadi Newton melihat ada apel jatuh, dia berpikir seperti itu. Mungkin ilmuwan lain meneliti tentang temperatur dengan pertama di situ, oh ini panas, oh ini dingin. Kemudian konsep apa sih panas dingin itu ya. Kemudian ada terang gelap, apa sih terang itu gelap itu apa gitu. Nah tapi terkadang panca indera kita terbatas. Maka daripada itu kemudian teknologi dan sains juga mengembangkan alat bantu. Nah misalnya seperti ini, tanpa ada perkembangan alat bantu kita nggak tahu ini objeknya apa ya. Sel darah merah, apa yang ada di dalam sel darah merah? Kalau darah merah itu ada di pembuluh darah, apakah yang disebut plasma itu isinya apa saja? Apakah betul-betul hanya cairan? Ternyata enggak. Setelah muncul teknologi yang lebih canggih, kita bisa tahu bahwa di sini ternyata ada sel darah merahnya, kemudian di sini mungkin ada lemak, ada virus dan lain sebagainya ya, ada bakteri yang juga di dalam aliran darah tersebut. Nah, maka kita akan lihat kemudian bahwa salah satu alat bantu dalam pengamatan ini yaitu tomografi sinar X itu memberikan banyak gambaran baru, terutama dalam topik yang kuliah umum ini adalah menyikap sesuatu yang tersembunyi dan nantinya setelah terlihat kalau yang tersembunyinya itu kompleks bisa kita sederhanakan. Ya. Baik, lanjut ke pengantar mengenai sinar X ya. Apa itu sebetulnya sinar X? Ya. Nah di
kehidupan sehari-hari kita sudah melihat beberapa aplikasinya, walaupun mungkin kita nggak sadar ya, ini aplikasinya dari SynarX, misalnya seperti ini. Ini adalah keamanan bandara ya, jadi kalau kita masuk ke bandara kan kopernya harus di-scan dulu, dilihat apakah di dalam ada benda yang berbahaya atau tidak. Kemudian untuk keperluan medis ya, melihat organ struktur dalam tanpa kita harus membuka tutupnya ya gitu. Kemudian ini juga untuk terapi kanker, untuk mengetahui misalnya kanker itu sudah seperti apa ya, kasus ini misalnya mamograf untuk kanker payudara. Kemudian yang lebih detail lagi untuk mengetahui struktur kristal dari materi-material. Nah, SynarX sendiri termasuk gelombang elektromagnetik yang energinya cukup tinggi ya, antara 1000 kilo electron volt sampai 100 kilo electron volt. Nah, sejarah SynarX dimulai ketika ini Wilhelm Ronson ya, ilmuwan Jerman pada tahun 1895. Dia mulai meneliti sifat-sifat SynarX ini. Nah, dia memberi nama SynarX ini sendiri karena sifatnya yang saat itu belum diketahui seperti apa. Dan pada Desember 1895 itu dia membuat satu citra X-ray pertama ya, SynarX pertama, yaitu dari tangan istrinya. Nah, saat itu, ternyata dia bisa melihat apa yang ada di dalam mesin, atau itu kalau nggak salah pakai cincin ya. Di sini ada cincinnya nih, jadi makanya kelihatan ada yang nonjol seperti ini. Nah, sayangnya saat itu karena memang belum diketahui sifatnya, maka peralatan yang sederhana itu tampak seperti ini ya. Kalau yang tahu sekarang itu X-ray di rumah sakit itu tuh ruangannya tertutup ya, karena radiasinya yang tinggi, kemampuan ionisasinya juga yang tinggi. Nah, ini terbuka, kalau sekarang ini sangat berbahaya seperti ini. Jadi ini karena memang belum diketahui sifat-sifatnya. Nah, kemudian awal tahun Januari di 1896 baru citra pertama X-ray itu dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Jadi di sebuah universitas di Jerman juga, yaitu di University of Freiburg. Nah, di sini ditunjukkan gambar tangan kiri seorang pasien yang terdeformasi ya. Jadi di sini dilihat ternyata memang struktur tulangnya juga berbeda, ada kelainan pada struktur tulang. Nah, di sini bisa terlihat bahwa ternyata ini salah satu sifat dari SynarX adalah dia bisa menembus benda-benda, dan tapi ketika sinar itu kemudian mencapai detektor, dalam hal ini masih film ya, itu akan muncul sifat-sifat khusus daripada objek yang dia lewati. Oke, kita lanjut ke pencitraan dan tomografi. Sebagai alat bantu ya, citra itu sebetulnya berkembang dari mulai yang paling sederhana, yaitu foto ya. Kita mungkin sekarang sudah cukup familiar, di telepon genggam ada alat bantu foto ya. Banyak untuk selfie, untuk wifi, sekarang ada internet, istilahnya wifi ya, selfie bersama-sama ya kayak gitu. Nah, misalnya saja dalam keperluan saintifik ya, dalam kasus ini sebetulnya sederhana sekali, hanya untuk mengambil gambar dari objek hidup ya. Kalau mungkin orang-orang yang ada di biologi yang mempelajari tentang sifat atau karakteristik hewan-hewan, bisa mengamati semut dengan mata langsung gitu ya, tetapi mungkin sulit untuk mengetahui struktur badan semut itu seperti apa, kakinya gimana, kemudian juga bentuk kepalanya dan seterusnya. Kalau kita pakai kaca pembesar masih kelihatan, tapi sayangnya semut itu, pernah lihat semut yang diam terus nggak ya? Nah, dengan teknik fotografi sederhana kita bisa mendapatkan gambar diam, sehingga kita bisa mengamati objek itu lebih lebih teliti. Misalnya kemudian jadi bentuk kepalanya seperti ini, ada antenanya, bentuk badannya seperti ini, kakinya ada berapa ya. Kemudian dengan perkembangan teknologi, ada gambar bergerak, kita bisa frame per frame ya, perlahan-lahan gitu. Kemudian loncat agak jauh, kita mengenal ada teknologi mikroskop elektron, di mana detailnya jauh lebih tinggi, dan dengan sifat-sifatnya kita bisa memetakan sesuatu yang lebih luar biasa menurut saya. Ini sel Ebola, kita bisa lihat bagaimana strukturnya seperti ini ya. Saya sendiri kurang tahu ya, ini apa saja yang diwarnai oleh kuning, warna biru, tetapi kita bisa lihat luar biasa. Ebola itu mungkin ukurannya di bawah mikro ya, mungkin nano atau mungkin malah angstrom ya. Nah, kemudian
teknologi pencitraan juga berkembang. Nah, terkait dengan apa yang kita bahas saat ini, mungkin kita sudah pernah menemui di kehidupan sehari-hari, yaitu apa yang dikenal dengan ronsen ya. Jadi, kalau kita mau cek paru-paru, biasanya datang ke dokter disuruh ke lab, difoto ya seperti ini. Nah, citra yang seperti ini yang biasanya kita lihat ya. Kalau dokter mungkin tahu ya, ini ada apanya, ada apanya. Nah, tapi yang jelas yang bisa kita lihat adalah di sini ada perbedaan antara struktur tulang ya, kemudian di sini ada mungkin kulitnya, kemudian di sini ada jaringan lunaknya gitu ya, kemudian di sini ada tulang lagi, cukup terbedakan. Dan di latar belakangnya ini adalah udara ya, terlihat ada kontras warna antara yang hitam sampai ke yang paling terang putih. Ternyata ada sifat-sifat yang bercerita di balik citra tersebut. Nah, kemudian ke tomografi. Tadi di awal saya menyampaikan judulnya adalah tomografi sinar X. Jadi kalau yang tadi kita kenal dengan radiografi atau scan seperti ronsen biasa, maka kita akan dapatkan seperti yang ada di kolom sebelah kiri ini ya. Nah, radiografi seperti ini itu pada dasarnya adalah superposisi. Kalau kita foto dari depan ke belakang, semua struktur yang ada di bagian tubuh kita dari depan ke belakang itu dijumlahkan, di superposisi. Sehingga kita nggak tahu ini apakah tulang ini sebetulnya di bagian depan atau bagian belakang ya. Tapi ketika sudah di tomografi, kita akan mendapatkan detail ya. Jadi sekumpulan gambar 2 dimensi yang bisa kita pilih. Saya ingin melihat pada posisi sekian, maka saya akan dapatkan ini. Nah, maka saya akan lihat, oh ini tulangnya berada di posisi di sini di tengah. Nah, pada posisi yang sama, oh di sini ada bagian ini, atau ini organ apa, mungkin jantung. Nah, kemudian kalau saya ambil dari bawah gitu ya, itu bukan dari samping, dari bawah, pada posisi yang ini nggak terlihat ada tulangnya, karena memang di situ nggak ada tulangnya. Ya. Kalau saya ambil citra yang ke belakang lagi, nah itu ada tulangnya kelihatan. Jadi itu perbedaan antara yang radiografi dengan hasil tomografi. Nah, prinsip sederhananya adalah bahwa semua gelombang yang melewati medium apapun itu akan teratenuasi. Begitu pula dengan sinar X-ray ya. Dalam ini sinar X ini misalnya sumbernya dari sini, ini melewati satu objek, maka intensitasnya akan berkurang ya secara eksponensial negatif ya. Dan di sini dipengaruhi oleh besaran mu, yaitu koefisien atenuasi, yang sebetulnya berkaitan dengan massa jenis dari struktur objek tersebut. Ya, kemudian D di sini ketebalan D, jadi makin tebal objek maka atenuasinya semakin besar. Nah, maka akan ditangkap oleh detektor, bisa film, bisa kalau sekarang yang sudah canggih digital kamera, atau ada yang namanya CCD flat panel. Kemudian nanti yang paling penting dalam tomografi adalah di sini ada yang disebut dengan proses proyeksi balik atau back projection ya. Di sini nanti kita akan dapatkan profil densitas struktur ini ya. Nah, tahapan back projection tadi sebetulnya adalah rekonstruksi, atau yang dalam matematika lebih dikenal juga dengan inversi ya, inversion problem. Nah, ini menggunakan transformasi radon. Saya tidak akan bicara banyak tentang apa yang tertulis di sini ya, karena mungkin ini satu SKS sendiri atau mungkin 2 SKS ya di matematika. Kemudian di sini ini orang yang berkontribusi ya, DJ Radon. Jadi ini dia hidup sekitar 20 tahun setelah tadi Ronson menemukan itu ya. Pada tahun yang sama, kira-kira 1880-an, tapi kontribusinya dia baru sekitar 1920 ya. Sebagai ilustrasi, misalnya kita punya satu citra sederhana 2 dimensi. Nah, tomografi tadi sebetulnya adalah inversi sinyal. Jadi ketika objek ini dilewati oleh sinar X, maka akan terbentuk apa yang disebut dengan sinogram. Nah, sinogram ini sebetulnya ada proses matematika di balik ini ya. Jadi atenuasi tadi diintegralkan terhadap garis, kemudian akan muncul garis-garis seperti ini dan disatukan menjadi citra 2 dimensi. Nah, proses rekonstruksi sendiri sebetulnya mengembalikan ya si sinogram tadi ke bentuk asalnya. Nah, transformasi radon melakukan proses tersebut. Ini kemarin saya berhasil kontak anak matematika yang ada kuliah pemodelan, ya, mereka dapat tugas ini. Nah, ini gigi ya, jadi sampelnya gigi. Kemudian garis yang putih ini menunjukkan posisi di mana sinogram itu dibentuk ya. Jadi di sini ini forward modelingnya. Nah, kemudian kita lihat di sini ini kelihatannya ada lubang nih. Nah, kemudian direkonstruksi.
akan muncul citra yang seperti ini. Nah ini melalui tahapan yang karena ada rotasi ya, jadi tahapannya per sekian derajat rotasi kemudian akan muncul struktur seperti ini. Memang terlihat kurang bagus ya karena di sini resolusinya diturunkan ya, karena ini hanya untuk studi kasus saja. Tapi kalau kita ambil resolusi aslinya yang cukup tinggi, ini kita bisa lihat di sini memang samar-samar terlihat mungkin di dalamnya ini ada lubang karena ada densitas yang cukup rendah ya, warnanya gelap. Dan kalau kita lihat setelah direkonstruksi, ini dari bawah ke atas, kita akan bisa dapat gambaran seperti ini. Nah menariknya, kalau yang gambar sebelumnya itu seperti radiografi yang diambil pada sudut yang banyak, kalau sudah direkonstruksi kita akan bisa dapatkan gambaran 3 dimensi seperti ini. Jadi ternyata fisik is art ya, nyeni gitu. Kita bisa dapatkan kayak gini. Tanpa temuannya tadi Wilhelm Ronson, kemudian tanpa kontribusi dari Ronson, kita nggak akan bisa dapat gambar seperti ini. Nah, dengan gambar seperti ini kita bisa lihat strukturnya, bahkan kita bisa melakukan pengukuran ya, dalam tanda petik pengukuran virtual. Misalnya panjang root kanal atau kanal gigi itu berapa sih? Ya, kita tinggal misalnya kita tarik garis dari sini ke sini, ya. Ini berapa? Kemudian volume ini bahkan bisa dihitung. Ya. Kalau ada lubang, volumenya bisa dihitung. Kalau gigi kita rusak, berapa persen sih yang sudah rusak? Itu bisa diperkirakan. Ya. Nah, apa kaitannya kemudian fisika, rumus atau formula dengan citra yang tadi kita sudah hasilkan dari tomografi sinar X? Fisika ya, kalau kita kenal dari SMA, pokoknya rumus. MA, kemudian apa? Ada X0 plus setengah V0 T plus setengah T kuadrat. Terus apalagi banyak sekali rumus ya, dan ketika ujian ini rumus mana yang mau dipakai? Biasanya pertanyaan siswa dan bahkan mahasiswa ya, saya bingung rumus mana yang mau dipakai. Ya, itu mungkin karena selama ini rumus dikenal hanya seperti yang disampaikan, diketahui, ditanyakan, jawab. Mana yang harus saya pilih untuk bisa memenuhi proses tersebut. Padahal sebetulnya di balik rumus itu ada cerita, ada makna ya. Yang saya sampaikan di abstrak, setiap ramuan itu punya rasa dan setiap formula itu punya makna ya. Jadi setiap rumus fisika itu selalu ada ceritanya. Nanti kita akan lihat dalam citra yang kita sudah hasilkan, bagaimana kita bisa memaknai citra tersebut dari rumus sederhana yang bisa kita lihat. Nah, misalnya besaran fisis yang bisa terukur kalau kita menggunakan teknik tomografi sinar X, menggunakan objek-objek yang ada di sekitar kita. Misalnya saja, ini kita akan lihat nanti objeknya, ada satu besaran yang disebut dengan porositas dan fraksi volume dari material penyusun satu objek ya. Misalnya saja di sini ada objek berupa spons. Nah, maka porositas adalah bagaimana fraksi atau volume pori berbanding dengan volume keseluruhan dari objek. Jadi kita lihat di sini ada rongga-rongga. Ya. Nah, kalau makin banyak rongga-rongga ini, maka porositasnya makin besar. Kalau ini spons kayak buat mesin cuci piring, maka kalau pori-porinya makin besar, dia makin banyak bisa menyerap air. Ya, seperti itu. Kemudian fraksi volume. Nah, fraksi volume ini adalah volume material dibagi dengan volume total. Pada kasus yang tadi, misalnya kita ingin menghitung justru padatannya. Nah, kita hitung berapa volume padatannya, kemudian kita bagi dengan volume total. Nah, tentunya untuk materi yang lebih kompleks, tidak hanya satu ya, tidak hanya dua, bahkan mungkin penyusunnya bisa 10, kita bisa menghitung berapa banyak perbandingan antara satu penyusun dengan penyusun yang lain. Nah, kemudian ada juga besaran yang disebut dengan luas permukaan spesifik. Kalau di kimia ini penting karena misalnya katalis ya. Kalau katalis ini punya luas permukaan spesifik yang besar, maka reaksinya akan lebih cepat. Atau bahkan bukan katalis ya, mungkin unsur-unsur yang nanti akan bereaksi sendiri ya. Nah, ini adalah perbandingan antara luas permukaan total dari material tersebut dibagi dengan volume totalnya. Misalnya saja ini, walaupun ini citranya diambil dari SEM ya. Sebagai ilustrasi saja, misalnya di sini ada benda-benda yang ukuran kecil dan di sini ada rongga-rongga pori yang berwarna hitam. Ini tampilan yang lebih besarnya. Nah, maka luas permukaan spesifik itu akan menghitung berapa sih luas permukaan objek yang ini. Ya, luas permukaannya kemudian dibagi dengan volume total di mana objek-objek tersebut berada. Nah, kalau kita lihat ini cukup kompleks, tapi ternyata ini bisa mewakili. Ya, sifat-sifat ini bisa bercerita. Oh, berarti kalau luas permukaan spesifiknya besar, tempat dia bereaksi akan lebih banyak sehingga reaksinya bisa lebih cepat. Contoh yang sering dipakai, saya ingat waktu zaman SMA itu kenapa
gula batu itu lama mencairnya dibandingkan dengan gula bubuk karena luas permukaan spesifiknya lebih besar yang gula bubuk ya. Nah tapi kalau seninya minum teh kadang-kadang perlu sedikit-sedikit, nah itu makanya ada orang yang senang pakainya gula batu ya. Nah kemudian ada lagi besaran yang terkait dengan kompleksitas. Jadi tadi sudah kita buka nih apa yang tersembunyi. Kemudian kalau yang tersembunyinya ternyata kompleks, bisa nggak sih kita cerita kompleksitasnya itu apa? Bisa kita wakili dengan satu sifat apa? Nah, ada satu sifat yang disebut dengan tortuositas. Ini menggambarkan kompleksitas. Misalnya, kalau saya jalan-jalan dari sini, saya bisa belok sini, saya bisa belok sini, dan seterusnya sampai ke ujung sini dengan melalui lintasan sepanjang LE. Saya juga bisa melewati lintasan yang lain, mungkin LE2, LE3, dan seterusnya. Nah, tetapi sebetulnya kalau saya lihat dari ujung ke ujung, dia panjangnya L. Nah, maka beberapa ilmuwan mendefinisikan kompleksitas ini, tortuositas ini sebagai perbandingan antara jarak yang berliku tadi dibandingkan dengan jarak yang lurus. Ini salah satu aplikasinya dalam dunia medis adalah untuk mendeteksi penyakit yang memberikan efek ke pembuluh darah di mata. Ya. Kalau saya tidak salah itu salah satu penyakitnya diabetes. Kalau penderita diabetes yang sudah cukup parah, maka pembuluh darah di mata ini dia akan sangat berliku. Nah, maka ini bisa dihitung pertama melalui proses analisis citra, maka kita akan bisa melacak ya ini seperti apa. Nah, kemudian menghitung panjang ini berapa dibagi dengan panjang antara dua titik di sini. Nah, kalau perbandingannya besar berarti tingkat diabetesnya makin parah seperti ya. Ada juga yang mendefinisikan agak sedikit lain, yaitu dengan melihat per segmen. Ya, jadi bukan panjang keseluruhan tapi per segmen dan ditentukan oleh juga sudutnya. Jadi perbandingannya kalau misalnya ada yang lengkung sederhana dengan yang panjangnya belok-belok, walaupun keduanya panjangnya sama, ternyata kan beda kompleksitasnya. Nah, ada yang mendefinisikan seperti ini. Jadi satu segmen dibuat seperti ini, kemudian dihitung sudutnya. Ya, di sini ada sudutnya. Nah, kemudian segmen berikutnya misalnya seperti ini panjangnya, arahnya ke sana ada sudutnya juga. Kemudian ada yang ke atas, kemudian ada yang ke bawah dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian nanti dikalikan dengan sudutnya dan kemudian dibagi dengan jumlah totalnya. Ya, seperti itu. Nah, gambar seperti ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengetahui objek yang kita kemudian akan pelajari punya sifat seperti apa. Kalau kita lihat, jelas strukturnya di dalam ini bisa terpetakan dengan cukup baik, ya, dengan resolusi yang cukup tinggi di sini, tanpa kita harus melakukan pembelahan. Jadi kalau kita mau tahu jantungnya ukurannya berapa, nggak harus di black dulu. Ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa struktur seperti ini warnanya terang. Kalau kita lihat kontrasnya dengan udara yang warnanya gelap, oh berarti ini densitasnya tinggi. Jadi kita bisa cerita bahwa oh yang warnanya agak merah, agak ungu, ini berarti densitasnya lebih rendah dibandingkan dengan yang warnanya lebih terang. Nah, dari situ kita bisa lihat secara kualitatif dulu, kita bisa melihat oh yang di sini ini ada jaringan lunak nih, yang ini yang dilindungi oleh tulang dadanya misalnya, tapi di sini juga ada jaringan lunak lainnya dan seterusnya. Ya, mungkin yang di live atau medical science bisa menggunakan informasi ini dengan lebih tepat. Aplikasi yang lainnya bisa kita gunakan dalam deteksi osteoporosis ya. Osteoporosis itu kan keroposnya tulang. Nah, di sini tulang bisa dipindai dengan penyinaran sinar X, kemudian dilakukan tomografi sehingga didapatkan citra tulang yang utuh. Dan bisa dilihat ini tulang keseluruhan di bagian luar. Nah, di bagian dalamnya ini juga bisa dipetakan ya. Bisa digambarkan ada pori-porinya ya. Dan di situ kalau osteoporosis berarti tulang makin keropos, pori-porinya makin besar atau padatannya berkurang gitu ya. Dan ini bisa dihitung. Mungkin orang yang di medical science bisa tahu porositas itu oh kalau ininya sudah sekian persen, ininya sekian persen. Atau juga yang lain, just for fun, kita pengen tahu nih di dalam objek yang ini ada apa sih gitu ya. Ini saya kemarin menyempatkan diri untuk men-scan 3 buah alat yang mungkin sudah cukup familiar. Ada hard disk yang ukurannya sebesar ini, kemudian ada flash disk yang ukurannya lebih kecil, kemudian ada konektor display ya. Nah, kalau seperti di ronsen itu sekali saja, tapi untuk keperluan tomografi maka ini harus diputar minimal 180 derajat. Karena objeknya cukup tinggi, saya bagi menjadi 2.
dirotasi dulu bawahnya, kemudian bagian atasnya dirotasi. Nah, selesai itu baru tadi melalui tahap rekonstruksi atau melalui proses inversi sebetulnya ya, menggunakan radon transform tadi, kita akan mendapatkan hasil seperti ini, potongan 2 dimensi dari bawah ke atas. Tapi ternyata kelihatannya masih jelek ya, kurang bagus ya, memang kualitasnya tidak begitu bagus, resolusinya tidak begitu tinggi. Tapi yang menarik adalah setelah kita dapatkan citra 3 dimensinya. Nah, kita bisa lihat, oh ternyata dalamnya ada kayak gini. Ini ada pemutar untuk piringannya ya, disk itu kan masih pakai cakram magnetik. Kemudian ini konektor. Kalau saya hilangkan dulu harddisknya, saya lihat di sini, ini kelihatan ada kabelnya agak muntir nih. Kemudian di dalam sini ada komponen apa. Ya. Nah, kemudian saya bisa pisahkan antara satu komponen dengan yang lain. Kemudian seperti halnya gambar yang tadi, saya bisa kasih warna. Kemudian saya bisa zoom in untuk daerah tertentu, saya perbesar gambarnya. Misalnya saya tertarik dengan chip ini isinya apa ya? Nah, kalau resolusinya lebih tinggi, saya bisa dapat komponen di dalam chipnya bahkan. Ya, seperti itu. Dan ini juga teknologi ini dimanfaatkan misalnya di teman-teman di FTMD ya, di mesin Dirgantara untuk mendeteksi misalnya ada satu material yang ini rusak. Tapi materialnya ini kalau mau dibongkar sulit. Nah, kemudian di scan pakai SynapX, bisa pakai yang nanti kita kenal sebagai microCT, ketelitiannya sangat tinggi, bisa melihat objek yang sampai pada order mikro, atau seperti X-ray biasa. Jadi tahun 2012 saya ketemu dengan mahasiswa S3 dari teknik mesin, dia menggunakan foto X-ray biasa, jadi foto tapi dia muter gitu, muter sampai dapat rotasi 360 derajat, kemudian dia mengembangkan metode rekonstruksinya, sehingga material yang dia lihat bisa apakah mungkin ada cacat di dalam, misalnya ada retakan ya. Nah, sebagai penutup saya akan menunjukkan beberapa hasil penelitian dan kontribusi yang sudah selama ini kami berikan, dan tentunya ini bisa menjadi contoh juga dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Saya masuk di fisika batuan dan medium berpori, jadi ini dua di antara objek yang sekian banyak yang telah kami teliti. Yang sebelah kiri ini sebetulnya abu dari gunung api yang dimasukkan ke dalam sedotan, kemudian kami scan. Di situ waktu itu kalau nggak salah di mana ya, Gunung Lokan itu di mana ya, saya lupa. Jadi ada mahasiswa, ya Sulawesi ya. Jadi ada salah satu mahasiswa S3 yang dari sana, kemudian waktu itu bisa dapat abunya, kemudian minta tolong Pak ini tolong di-scan-kan. Nah kemudian bisa dilihat yang di sebelah kiri ini, di sini ada bagian yang putih itu padatan, yang biru itu porinya, nah yang merah ini juga padatan. Nah, ternyata si abu gunung api ini punya beberapa komponen ya, yang tentunya dengan massa jenis dan sifat-sifat yang berbeda. Nah kemudian sebelah kanan ini adalah material buatan campuran antara kuarsa dengan kaolin ya. Di kuarsa itu yang banyak kita temui di pasir ya, medium berpasir. Nah di sini ternyata kuarsa bisa dibedakan. Jadi di sini diberi warna yang terang putih, kemudian yang kaolin ini kami beri warna hijau untuk menunjukkan bahwa ternyata memang ini punya karakteristik yang berbeda ya, dan dapat dibedakan. Kemudian kalau kita sudah dapatkan struktur tersebut, maka kita bisa lakukan banyak hal. Misalnya saja kita bisa mensimulasikan ada fluida yang mengalir di dalam medium tersebut ya. Jadi dalam rongga-rongga itu kita simulasikan ada medium yang ada fluida yang mengalir, maka akan bisa ditunjukkan seperti gambar yang di depan. Nah, tentunya struktur ini kompleks ya. Tapi bagaimana menyederhanakan yang kompleks itu? Salah satunya ada sifat yang mungkin sebagian sudah kenal dengan permeabilitas. Mudah atau tidaknya satu fluida melalui medium yang berpori. Nah, ini diwakili oleh mewakili kompleksitas dari medium tersebut. Nah, terkait dengan tadi contoh sempat saya bahas mengenai retakan ya. Jadi teman-teman di FTMD melakukan itu untuk melihat retakan di dalam material. Nah, di sini saya menunjukkan bagaimana retakan di dalam batuan. Contoh yang di sini ini adalah batuan dari reservoir geothermal. Kita tahu geothermal itu yang dibutuhkan adalah bagaimana panas bumi itu bisa mengubah fluida cair menjadi uap ya. Karena uap itu nanti akan memutar turbin. Nah, kita ingin tahu nih kalau ada batuan seperti ini,
dia retakannya cukup dominan nggak sih gitu, bagus nggak ini untuk mengalirkan fluida yang nanti sudah menjadi uap. Nah ini ternyata bisa dibedakan dengan seperti ini ya. Dari luar nggak kelihatannya retakannya ya seperti 2 dimensi saja, tapi ternyata begitu dibuka ke dalamnya, oh ternyata dia seperti lembaran-lembaran ya. Dan ternyata dia punya orientasi tertentu. Nah mungkin kalau ini diasosiasikan dengan pergerakan uap di dalam bumi, maka oh ternyata ini cukup dominan ke arah vertikal. Nah terkait dengan kompleksitas, misalnya setelah kita dapatkan struktur retakan ini, maka kita bisa mencari jalur yang mungkin dilewati oleh uap. Nah ini ada garis-garis yang berwarna ungu di sini. Nah ini menunjukkan jalur yang mungkin dilewati oleh fluida ketika dia melewati retakan tersebut. Nah seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ada besaran tortuositas, maka kita bisa hitung panjang dari garis-garis berwarna ungu ini. Jadi kalau garis warna ungu ini yang lewat sini, oh dia lurus-lurus saja karena bagus. Oh ternyata dia tortuositasnya cukup rendah. Nah maka oh medium ini cukup bagus untuk mengalirkan si uap tadi supaya dia dapat memutar turbin lebih baik. Atau juga kalau misalnya kita perlu ini misalnya katakanlah yang fluida cairnya sudah habis ya karena dia sudah berubah menjadi uap. Kalau saya mau injeksikan, injeksinya mana nih? Bagus vertikal langsung atau lewat pinggirnya atau lewat mana? Bahkan kita lebih jauh lagi bisa simulasikan, kalau saya kasih fluida dengan tekanan sekian, mungkin nggak si retakan ini melebar atau mengecil ya. Nah teman-teman di FTMD, rekan-rekan peneliti di FTMD juga sudah melakukan itu. Jadi ada grup yang meneliti tentang karakteristik material kalau dia ada retakan ya, bagaimana retakan itu menjalar, melebar dan seterusnya. Nah jadi sebetulnya dengan perkembangan teknologi sinar X ini, terutama tomografi sinar X, kita bisa lihat ternyata dia memberikan sumbangan yang besar untuk membantu pengamatan dalam hal dari objek yang dilihat ya, membantu mata. Tapi tidak hanya berhenti di situ, ternyata melalui teknologi komputer kita juga bisa melakukan percobaan ya, eksperimen yang tadinya di setup atau diatur dengan alat-alat di laboratorium, kita bisa masukkan dalam komputer, kita cari formulanya, kita bunyikan formulanya, cocok atau enggak dengan ini, citranya bisa kita pakai enggak, kalau cocok bisa jalan. Dan ini ya beberapa yang sudah dihasilkan dari kelompok keahlian kami. Sekian yang saya sampaikan, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Foye. Kemudian mari kita buka acara ini dengan sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Patriani, saya dari Fisika. Saya ingin menanyakan ke Bapak. Tadi hasil dari tomografi rata-rata ada pewarnaan. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada formula tertentu yang dari hasil tomografi tadi diinversi menjadi sebuah warna tertentu? Dan untuk biasanya untuk hasil di ronsen di rumah sakit itu kan biasanya warnanya hitam putih ya. Apakah memungkinkan diberi warna tertentu? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebetulnya sangat mungkin ya. Saya jawab pertanyaan yang kedua dulu, sangat mungkin. Sebetulnya citra yang diambil ini tidak jauh beda dengan yang sudah didapatkan dari ronsen ya. Hanya saja kan bedanya tadi ini detail ya. Tapi intinya ini 2 dimensi. Nah, kalau kita bicara tentang teknik pencitraan, kalau warnanya abu-abu, setiap titik warna itu punya angka ya, nilai yang diwakili oleh angka. Jadi misalnya gelap itu kita wakili dengan 0, paling terang itu kita wakili misalnya citra 8 bit 255. Nah kita tinggal ganti, kalau tadinya gelap itu hitam, terang itu putih, diantaranya abu-abu, abu-abu ini saya asosiasikan dengan warna tertentu. Jadi 0 tetap hitam misalnya, tapi kalau 100 agak merah, misalnya 120 agak kuning, tergantung kombinasi yang kita inginkan ya, sebetulnya bisa. Dan memang di dunia medical science maupun material science itu ada kombinasi warna yang sudah umum digunakan. Makanya seperti citra seperti ini juga bisa diwakili oleh kombinasi warna yang sudah umum digunakan ya. Nah kemudian bagaimana pada proses tomografi itu mengasosiasikan dengan warna ya. Sebetulnya tadi waktu
kita cerita tentang inversi, yang ingin kita peroleh kembali adalah koefisien atenuasi yang berkaitan salah satunya dengan densitas. Jadi kita bisa bilang ini sebagai pseudo density atau densitas semu ya. Kita bisa tahu secara kualitatif yang warnanya terang ini densitasnya lebih tinggi, yang warnanya gelap densitasnya lebih rendah. Nah, tapi persisnya berapa belum tahu ya dari gambar ini. Nah, yang perlu kita lakukan kalau tadi misalnya mau dikaitkan dengan tomografi, maka kita cari tahu nih densitas tulang itu berapa kira-kira, densitas udara berapa misalnya. Kemudian bisa jadi kita gunakan yang paling sederhana, hubungannya linear. Berarti kalau antara warna yang paling terang dengan warna yang paling gelap itu antara 0 dengan 255, berarti kalau ada yang 120, densitasnya linear saja seperti itu misalnya. Kita gunakan kurva yang linear. Kira-kira gambarannya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Gumilar dari Pendidikan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terima kasih Pak atas kuliah umumnya. Saya ingin bertanya, apakah tomografi sinar X ini bisa digunakan untuk mengetahui aktivitas sinyal-sinyal dalam otak kita? Jadi nanti pencitraannya terkesan hidup gitu. Terus apakah juga bisa digunakan untuk pencitraan jantung, pergerakan jantung? Segitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan pertama terkait dengan aktivitas otak ya. Kalau aktivitas otak itu terkait dengan sinyal yang dikirim ya. Kalau aktivitas otak itu berarti jaringan-jaringan neuron dalam otak. Aktivitasnya sendiri sebetulnya adalah aktivitas sinyal listrik. Nah, karakteristik dari sinar X ini dia teratenuasi oleh jaringan atau objek atau apapun material, tetapi yang nanti akan terlihat adalah atenuasi tersebut berdasarkan tingkat kerapatannya, kepadatannya. Jadi kalau saya lihat tulang, mungkin otak ya, otak itu mungkin kira-kira hampir sama ya di semua bagiannya. Tetapi aktivitasnya tadi dia tidak akan terlihat dengan baik. Ya, kalau ibaratnya begini, kalau kita ada dua benda ya, satu kita ketuk kencang, kemudian yang satu suaranya tidak terlalu keras, nah maka kita akan bisa bilang, oh ini yang ini kayaknya lebih densitasnya lebih tinggi, yang ini tidak. Tapi kalau ada sinyal di situ, kita nggak bisa lihat respon sesuatu. Nah, respon sesuatu itu berarti jawaban ketika kita bertanya. Misalnya kita bertanya kepada orang ya, maka dia akan menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Tapi sebetulnya dalam sains kita juga melakukan itu, tanya jawab kepada alam. Misalnya tembok, kalau saya ingin tahu temboknya padat atau enggak, bisa saya ketuk. Itu mengetuk itu saya bertanya ya, saya ketok, tak, yang ini kedengarannya nyaring, oh ini padat nih. So ada yang tong kayak gitu, wah ini kopong, oh ini berarti ada sesuatu. Itulah jawaban dia. Terkait dengan aktivitas otak, kita harus memberikan pertanyaan yang tepat sehingga jawabannya sesuai. Jadi kalau saya ingin bertanya tentang aktivitas otak, sinar X bukan pertanyaan yang tepat. Yang tepat adalah bagaimana sinyal tersebut bisa terdeteksi. Ada satu teknik yang disebut dengan EEG ya, electroencephalograph. Jadi di situ ada detektor besaran listrik yang dipasang, yang mungkin sudah pernah lihat ya, ada yang ditempel di kepala seperti itu untuk mendeteksi sinyal. Ya. Nah, jadi sinar X bukan pertanyaan yang tepat untuk aktivitas otak. Yang kedua jantung ya, aktivitas jantung bisa, karena pada dasarnya ada yang berubah gerakannya. Ya. Secara teori bisa, secara praktis kita harus pertimbangkan dulu. Ini pertanyaannya cocok juga nggak nih? Ya, karena ini pertanyaan oleh sinar X terhadap jantung itu terlalu membabi buta. Analoginya seperti itu ya. Karena ionisasinya terlalu besar, berbahaya untuk jantung itu sendiri. Ya, kalau bertanyanya cuma sekali dua kali nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya terus-terusan jantungnya rusak, gitu maksudnya. Jadi kalau seperti kita di foto sinar X seperti biasa untuk melihat dada, mungkin akan kelihatan jantungnya ya. Tapi kalau untuk melihat aktivitasnya itu kan kontinu ya. Nah, itu yang akan berbahaya. Jadi kata lainnya pertanyaannya tidak cocok kepada jantung dan otak gitu ya. Oke. Selamat pagi Pak, saya dari Bangun dari Teknik Material ITB. Mengenai tomografi sinar X ini kan kita bisa melihat perbedaan densitasnya gitu loh. Tapi perbedaan densitas ini bisa dilihat dalam ini kan yang sudah diperlihatkan dalam skala bulk material, tapi dalam skala mikro gitu apakah bisa? Ya, jadi pertanyaannya tadi adalah skalanya. Jadi
Jadi tekniknya sinar X sendiri akan sama, bisa dipakai pada skala apapun. Nah, tinggal sekarang yang menjadi pertanyaan adalah detektornya. Ya. Ketika si material tersebut memberikan dalam tanda petik jawaban itu akan terekam di mana? Kalau di kamera di film fotografi biasa, maka yang akan kita lihat skalanya besar. Ketelitiannya mungkin dalam ordernya milimeter. Nah, tapi kalau kita rekam respon atenuasi tadi dengan menggunakan digital kamera, maka itu akan bisa lebih teliti. Ya. Nah, di sini ITB sudah punya perangkatnya, apa yang dikenal dengan microcity. Ya. Jadi perangkat ini bisa melakukan tomografi sinar X hingga resolusinya kalau yang dimiliki ITB ini sampai 5 mikrometer per pikselnya. Nah, hanya saja memang ini aturan dasar. Kalau kita ingin mencapai resolusi yang tinggi, misalnya kita ingin foto. Kalau kita ingin foto seluruh tubuh, kita harus mundur ya, jauh. Tapi kan detailnya nggak kelihatan. Tapi kalau mau lihat misalnya, ini saya lagi ada jerawat di jidat, harus deket kan, gitu. Bagian tubuh yang lain nggak akan kelihatan. Tapi resolusinya tinggi. Nah, jadi aturan dasarnya seperti itu. Kalau kita ingin melihat material yang besar, maka resolusi rendah. Bisa pakai resolusi tinggi, tapi nanti datanya akan sangat besar. Ya. Nah, tapi kalau kita ingin lihat yang detail tanpa peduli dengan bagian yang lainnya, kita abaikan bagian yang lainnya, maka kita gunakan resolusi tinggi dengan ukuran data yang cukup sesuai. Jadi bisa. Nah, tergantung alatnya. Bahkan sekarang sudah banyak yang disebut dengan nanotomografi, ya. Resolusinya hingga nano. Kemudian juga menggunakan sinkrotron, jadi pakai particle elementer begitu, sehingga lebih detail lagi sampai di bawah subnano ya, seperti itu. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Foye. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Kita akhiri untuk seri pagi ini. Kita beri tepuk tangan sekali lagi.